أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada pasal berikutnya, yaitu tentang ar-rahn, ya, tentang gadai. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Pasal berikutnya beliau mengatakan, dan semua yang boleh digunakan atau semua yang boleh atau bisa untuk dijual, maka dia boleh digunakan untuk gadai di dalam masalah hutang. Ya. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, apabila hutangnya itu sudah tetap, ya, menjadi tanggungannya. Walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, orang yang menggadaikan bisa kembali kepadanya selama dia belum menerimanya, belum mendapatkannya. Maksudnya ailir rahini ar-ruju' 'anir rahan ma lam yaqbid al-murtahin al-'ain al-marhunah. Ya, maksudnya kalau orang yang ingin menggadaikan, ya, sebelum diterima, tadinya dia ingin menggadaikan barang, dan sebelum diterima oleh orang yang meminta gadai tadi, ya, maka dia boleh membatalkan rohannya, membatalkan gadainya. Oh, enggak jadi, gitu ya. Nah, maka sebelum barang gadai tadi itu diterima oleh orang yang memberikan hutang, maka dia boleh rujuk, yakni boleh merubah keinginannya dengan mengambil kembali barang gadainya tadi, ya. Wala yadmunuhu al-murtahin illa bita'addi, dan murtahin yaitu orang yang menerima gadai tadi itu tidak wajib untuk menggantikan barang gadainya tadi jika rusak, apabila tidak disebabkan karena keteledorannya, ya. Wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqbida jami'ahu. Apabila dia
menerima sebagian haknya, yakni sebagian hutangnya sudah dibayar, ya, maka dia tidak mengeluarkan sesuatu pun dari barang gadainya sampai dia menerima seluruh uangnya kembali. Sampai dia menerima seluruh uangnya kembali. Ya. Nah, yang dimaksud dengan gadai di sini, ya, adalah barang yang digunakan sebagai penguat dalam hutang. Ya, jadi tujuan gadai rohan tadi, ya, digunakan agar apa? Agar menjadi penguat. Agar orang yang memberikan hutang kepada kita, yang meminjamkan uang kepada kita, dia itu tidak ragu, tidak khawatir hutangnya itu akan hilang, uangnya akan hilang, karena dia memberikan jaminan dengan menggadaikan barang miliknya. Ya. Nah, dengan menggadaikan barang miliknya. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat itu menggadaikan sawah, ya. Menggadaikan sawah. Ya, saya butuh uang 5 juta misalnya. Ya. Agar Anda tidak khawatir bahwa uang 5 juta ini akan hilang, maka saya gadaikan sawah saya kepada Anda. Ini sebagai jaminan. Ya, maksudnya jikalau sudah jatuh tempo untuk mengeluarkan atau membayar hutang dan ternyata saya belum mampu, maka Anda bisa menggunakan barang gadai tadi, ya, dengan menjualnya, kemudian mengambil uang sebesar hutang saya. Kalau misalnya sawah tadi terjual dengan harga 50 juta misalnya, maka Anda hanya mengambil 5 juta. 45 juta sisanya apa? Diberikan kepada pemilik sawah. Ya, tidak boleh dikuasai semuanya. Ini namanya zalim. Ya, kalau dikuasai semuanya. Nah, al-mu'allif di sini memberikan kaidah bahwa barang yang boleh digunakan untuk gadai sebagai apa? Jaminan hutangnya itu adalah sesuatu yang bisa dijual belikan. Maka sesuatu yang tidak dijual belikan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutangnya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya barang gadai tadi atau jaminan tadi itu haruslah apa? Seharga dengan hutang yang dia menghutang pada orang tersebut atau lebih dari itu. Karena maksudnya adalah ketika dia tidak mampu membayar hutangnya, maka yang dijadikan sebagai jaminannya adalah barang gadaian tadi, ya. Sehingga nanti kalau misalnya saya nggak bisa membayar hutangnya, maka sawah saya dijual. Ya, saya jual sawah tersebut, ya. Kemudian dari hasil penjualan tadi, saya akan bayar hutang saya yang 5 juta tadi. Kalau misalnya sawahnya lebih dari 5 juta harganya, maka sisanya itu kembali kepada saya. Nah, ya. Ini maksud daripada rahan. Dan ini dibolehkan dalam Islam. Rahan ini dibolehkan dalam Islam, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini, ya. Di antaranya yang disebutkan oleh al-muallif di sini, nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah. Dan jika kalian dalam keadaan safar, ya, dan kalian tidak mendapatkan orang yang bisa mencatat, ya, hutang, maka farihanum maqbudah,
maka menggunakan gadai yang telah diterima. Ya, gadai yang diterima. Nah, Anda ingin safar dan Anda butuh uang, ya, Anda tidak tahu bisa kembali atau enggak dari safar nanti misalnya. Maka untuk untuk meyakinkan bahwasanya saya betul-betul sungguh-sungguh berusaha untuk membayar hutang tersebut, kalaupun misalnya la qadarullah, ya, saya tidak bisa kembali karena suatu hal, mungkin meninggal, ya, maka uang Anda tetap tidak hilang karena saya memberikan jaminan, yang memberikan gadai tadi, yang mana jika suatu saat ternyata saya tidak bisa mengembalikannya karena mungkin tidak pulang-pulang setelah jatuh tempo, atau qadarullah misalnya meninggal dunia, ya, maka orang yang menghutangi saya tadi bisa menggunakan barang gadai tadi untuk dijual, kemudian dia mengambil uang yang dihutangkan kepada saya saat itu. Nah, kalau ada sisa dikembalikan kepada keluarga saya, ya, misalnya, nah, atau ahli waris saya. Baik. Dengan demikian maka rahan ini, gadai ini, maksudnya adalah salah satu cara untuk apa? Salah satu cara untuk menjaga hak manusia. Hak, terutama hak orang yang memberikan hutang, ya, orang yang sudah berbuat baik dengan meminjamkan uangnya pada kita. Nah, dan untuk menjadi jaminan bahwasanya uangnya itu tidak akan hilang. Kalaupun misalnya saya tidak kembali, maka Anda uangnya tetap aman karena Anda bisa mengambil uangnya dari barang gadai tadi, ya, dari barang gadai tadi. Nah, baik. Kemudian walirrahin ar-ruju' fihi ma lam yaqbidhu, tadi dikatakan bahwasanya orang yang menggadaikan barangnya tadi, dia boleh mengambilnya kembali selama dia belum menyerahkan barang gadai tadi kepada orang yang meminjamkan uang kepadanya. Ya, tadinya saya mau gadaikan tanah ini misalnya, tapi dia nggak jadi. Ya, dia mengurungkan niatnya untuk menggadaikan barang tadi. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diserahkan dan sudah ada ijab dan qabul, ya, tentang gadai ini, ya, maka tidak boleh lagi dia rujuk. Maaf, saya nggak jadi, nggak boleh. Ya, uang sudah diterima, sudah dihutangin misalnya, kemudian dia mau rujuk, ya, saya nggak jadi, padahal uangnya sudah dia pakai hutangnya misalnya, maka nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya belum memberikan gadainya, ya, memberikan barang gadainya, maka nggak apa-apa dia mengambil kembali gadainya tadi. Baik. Nah, sekarang berkaitan dengan barang gadai tadi. Kalau misalnya barang gadai tadi itu rusak, ya, selama masa pelunasan, ya, nah, sebelum lunasi menunggu waktu pelunasan, ternyata barang gadainya rusak. Siapa yang harus menjamin kerusakannya ini? Ya, siapa yang harus menjamin kerusakannya ini? Maka Syekh di sini mengatakan, wala yadmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Dan orang yang meminjamkan uang kepadanya, ini disebut murtahin karena dia yang menerima gadai, ya. Kalau ar-rahin itu orang yang memberikan gadai, murtahin orang yang menerima gadai. Gadai itu namanya rahan. Orang yang menerima gadai itu dia tidak wajib untuk menjamin, menggantikan jika barang gadainya ini rusak, ya. Jadi yang berhak untuk menjaga dan pada asalnya yang berhak untuk menjaga barang gadai ini dan merawatnya adalah pemilik barang tersebut. Pemilik barang tersebut, ya, pada asalnya. Dan orang yang diserahkan kepadanya barang gadai atau orang yang meminjamkan uang tadi, hendaknya dia tidak menolak atau melarang pemilik barang tersebut untuk merawat barang tadi, selama hal itu untuk kemaslahatan barang gadainya tadi. Ya. Misalnya
Saya mau pinjam uang dan saya gadaikan motor saya. Ya. Ya, motor ini kalau didiamkan terus kan bisa rusak. Kalau rusak, nilai motornya akan berkurang. Nilai motornya akan berkurang. Ya. Dan nanti nggak bisa menutupi hutangnya. Saya hutang 5 juta, saya punya motor misalnya ya, Vario. Kemudian nilai Vario ini kalau dijual misalnya bisa masih antara 6 sampai 7 juta. Berarti dia bisa mengambil uangnya. Kalau sekiranya suatu saat misalnya nggak bisa membayar, dia jual barang gadainya tadi, dia masih bisa menarik uangnya tadi yang 5 juta. Sisanya dikembalikan kepada pemilik barang gadai tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya barang gadainya tadi itu tidak dirawat, maka ini bisa menyebabkan nilai dari barang gadai tadi itu berkurang. Karena motornya lama, misalnya hutangnya sampai 2 bulan, 3 bulan ya, atau sampai 1 tahun misalnya. Kalau motor dionggokkan terus ya, ini bisa bahaya. Ya. Maka dia boleh mengizinkan pemilik motor tadi untuk merawatnya. Ya, untuk merawatnya ya. Mungkin setiap pagi dipanasin ya. Nah, demi kebaikan motor ini, atau sesekali mungkin boleh dipakai ya, selama tidak merusak barang gadainya tadi. Nah, ya, untuk kemaslahatannya. Nah, misalnya ketika jatuh tempo setelah 1 tahun ternyata dia tidak mampu untuk membayar uangnya, membayar hutangnya, maka dia boleh menjual motor tadi ya dengan harga yang masih cukup untuk menutupi hutangnya tadi. Ya, pemilik gadai tadi dia menjual, saya jual motor saya. Ya, ternyata harganya masih 6 juta. Nah, berarti dia mengambil uangnya, murtahin mengambil uangnya yang 5 juta, sisanya diberikan kepada orang yang menggadaikannya tadi. Ya. Nah, illa bitta'addi, kecuali dengan keteledorannya. Ya. Kalau ternyata rusaknya gara-gara keteledoran dia, maka dia yang wajib ya mengganti barang barang rohannya tadi, barang gadainya tadi. Ya. Misalnya ya, dia meletakkannya di luar rumah. Ya, kemudian motornya dicuri. Siapa yang wajib tanggung jawab? Dia. Karena dia teledor. Kenapa nggak ditaruh di ditaruh di tempat yang aman, malah ditaruh di luar rumah, di samping jalan raya, akhirnya hilang. Ini keteledoran dia. Ya. Nah, ditaruh di sembarang tempat misalnya sama dia. Ini keteledoran dia, maka dia yang wajib mengganti ya barang gadainya tadi. Kalau misalnya barang gadainya tadi rusak karena bencana alam misalnya, ya, karena gempa, ya misalnya terjadi gempa, akhirnya tertimpa reruntuhan dan motornya rusak, siapa yang wajib menggantikannya? Yang wajib menggantinya adalah pemilik barang tadi, ya, karena kerusakan tadi bukan disebabkan karena keteledoran dia, tapi faktor alam, ya, dan orang tidak bisa menolak, ya, faktor seperti ini, ya. Wa idza qabada ba'dal haqqi, apabila tentang masalah ini, maaf ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghlaqur rahnu min sahibihi lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya. Hendaknya tidak ditutup ya pintu untuk merawat rahan dari pemiliknya, karena keuntungan itu baginya sementara kerugian atasnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani la yughlaqu la yastahiquhu al-murtahin idza lam yastafkihi ar-rahin min sahibihi ay huwa min damanihi fala yadman lahu illa bi ta'addi ghunmuhu fawaiduhu wa thamaratuhu ghurmuhu ay nafaqatuhu wa mu'natuhu. Nabi SAW mengatakan la yaghlaqur rahnu min sahibihi, yani hendaknya orang yang meminjamkan uang itu tidak menghalangi pemilik rahan tadi untuk
mengurus rohannya, barang gadainya. Kenapa? Karena kalau barang gadainya tadi terjaga dengan baik, maka keuntungan adalah untuknya. Kalau ternyata barang gadainya rusak, maka kerugiannya ditanggung siapa? Ditanggung pemiliknya. Ya. Sehingga kalau dihalang-halangi, oh nggak boleh. Ya misalnya, ini kan barang gadai nggak boleh di utak-utik lagi misalnya. Ya, ini akan merugikan siapa? Bisa merugikan dua-duanya. Bisa merugikan dua-duanya. Ya, nah, tapi yang paling rugi tentunya pemilik gadai tadi, karena barangnya jadi berkurang nilainya, lama tidak diurus, ya, akhirnya dia harus nombok lagi. Kalau misalnya barang tadi terjual dan ternyata kurang, dia harus nombok lagi untuk menutupi kekurangannya tadi. Makanya dalam Islam atau Nabi SAW mengatakan la yaghlaqur rahnu min sahibihi lahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Ya, hendaknya ya rahan itu tidak ditutup ya dari pemiliknya. Ini tidak dilarang pemiliknya itu untuk merawatnya, untuk mengurusnya, karena jika barang tersebut itu terurus, maka dia juga yang untung. Dikarenakan barang itu tetap bernilai tinggi sehingga uangnya tidak hilang, bisa terpenuhi ya pada waktunya. Tapi kalau barangnya rusak, yang rugi juga, yang rugi pemilik gadainya tadi ya. Nah, ya. Ini masalah siapa yang harus menanggung kerugian jika rohan itu rusak ya, rohan itu rusak. Baik. Baik. Wa idza qabada ba'd al-haqq lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqbida jami'ahu. Jika dia yaitu orang yang meminjamkan uangnya tadi, menghutangi orang lain ya, itu telah menerima sebagian hartanya, karena yang menghutang tadi menyicil misalnya ya. Saya nyicil setiap bulan 1 juta, 2 bulan 2 juta, 3 bulan udah 3 juta, tinggal 2 juta lagi. Ya, apakah saya yang sudah membayar sebagian itu boleh mengambil barang yang saya gadaikan tadi? Di sini Syekh mengatakan tidak. Anda belum boleh mengambil barang gadai tadi sampai Anda melunasi semuanya. Ya, karena tidak ada jaminan kalau misalnya sisanya itu Anda bisa memenuhinya. Ya, Anda bisa memenuhi pada sisanya. Tidak ada jaminan. Sehingga tidak boleh atau tidak bisa dia itu menarik barang gadainya tadi. Ya, sampai dia melunasi semua barang gadainya. Baik. Kemudian permasalahan yang lain dalam masalah rohan ini, bolehkah orang yang menerima gadai tadi itu mengambil manfaat ya dari rohan tadi, ya, dari barang gadai tadi, ya, atau dia ini mengembangkan harta gadai tadi untuk keuntungan dirinya. Ya, kasus yang sering terjadi ya itu pada kasus biasanya sawah yang digadaikan. Ya, saya butuh uang 10 juta dan ini uang besar, mungkin tidak setiap orang itu berani memberikan hutang yang besar seperti ini. Maka untuk menjamin bahwasanya saya akan membayar hutang saya, ya, saya berikan gadai. Saya gadaikan sawah saya. Ini saya punya sawah, ya, misalnya 30 tumbak sawah saya. Ya. Kalau satu tumbaknya dijual 5 juta berarti 30 150 juta ya. Nah, misalnya. Atau jangan banyak-banyak 10 tumbak lah misalnya, ya, itu 50 juta. Ya, jadi saya gadaikan sawah saya 10 juta. 10 tumbak. Nah, maka
bolehkah bagi orang yang menghutangi kepada saya itu memanfaatkan sawahnya orang tersebut, ya, dengan menanaminya, kemudian hasilnya untuk dirinya sendiri? Nah, itu kan seperti itu yang terjadi, ya. Istilahnya apa? Mungkin ada istilah lain namanya, ya. Ini gambarnya seperti itu, ya. Yang terjadi di masyarakat biasanya kebanyakan seperti itu. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh bin Baz itu pernah ditanya tentang masalah ini, ya, bahwasanya dia itu berhutang pada seorang dengan apa namanya, dengan menggadaikan sawahnya. Biar orang yang menghutangi dia itu senang, maka silahkan Anda garap sawah saya selama saya masih menghutang kepada Anda, ya. Selama saya belum bayar hutang saya, Anda boleh menggarap sawah saya. Keuntungannya buat Anda. Ini kan menggiurkan, ya. Dia tidak rugi, ya, karena kalau misalnya orang tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya, dia bisa menjual sawah tersebut, kemudian mengambil hartanya. Jika ada lebih, dikembalikan kepada pemilik sawah, ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti pemiliknya bisa mengembalikan uangnya, toh dia masih beruntung karena dia bisa apa? Mengambil manfaat dari sawah tadi. Setiap bulan dia bisa, atau setiap 4 bulan sekali dia panen, ya, dia beruntung. Nah, ya. Sementara bagi orang yang menghutang, mungkin dia memandang ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Karena kalau nggak begitu, dia nggak akan dapatkan uang dengan mudah, apalagi jumlahnya besar. Jadi manfaat untuknya apa? Dia dapat uang dengan mudah. Naam, ya. Walaupun ada madaratnya, dia tidak bisa apa namanya, menggarap sawahnya. Padahal mungkin itu satu-satunya sumber rezeki dia, ya. Dari situlah dia bisa mendapatkan rezeki misalnya, ya. Kalau sawahnya itu digarap sama orang lain, terus dia mau mengumpulkan harta dari mana untuk membayar hutangnya? Di satu sisi. Tapi karena dia terpaksa, ya udah. Nah, maka Syekh bin Baz menjawab, laisa lahu istighlalul ard min ajli ad-dain. Enggak boleh dia itu memanfaatkan, mengeksploitasi dari tanah tersebut karena hutang yang dia berikan kepada pemilik tanah. Ya, al-ghulla takunu lak, kata Syekh. yakni hasilnya tetap milik Anda. Yakni sawah itu tetap Anda yang mengurus dan hasilnya bagi Anda. Karena sawah itu tetap sawah Anda. Ya. Nah, dan Anda ketika mengurus sawah tadi, itu manfaatnya juga kembali untuk pemilik, untuk dia dan juga untuk orang yang menghutanginya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya, la yaghlaqur rahnu, na'am, lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Na'am, la yughlaqu aw la yughlaqur rahnu min sahibihi lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Hendaknya rahan itu tidak dihalang-halangi, ya. Pemilik rahan itu tidak dihalangi, tidak ditutup, ya, pintu untuknya supaya bisa menggarap atau menjaga barang gadainya. Karena kalau dia bisa menjaga barang gadainya tadi, dia tetap, ya, orang yang menghutangi tetap beruntung karena berarti uangnya tidak hilang karena harga barang tadi tetap mahal, ya. Tapi kalau ternyata rusak, yang yang rugi juga pemilik apa? Pemilik barang gadai tadi. Nah, ya. Jadi kalau misalnya dia menggadaikan tanah, Anda yang berhak untuk merawat tanah tadi. Ya. Dan tanah tadi itu hasilnya bisa digunakan untuk menyicil. Ya, untuk menyicil. Nah. Ya, fa idza syarata dzalika 'alaika fa huwa riba la yajuz. Kalau misalnya orang tersebut mensyaratkan pada Anda, ya, saya mau memberikan hutang 10 juta, tapi 10 juta besar. Saya nggak mau rugi karena 10 juta ini kalau saya gunakan, putarkan uangnya, saya akan beruntung. Ya, saya ini pedagang misalnya. Ya, biasanya saya gunakan 10 juta itu kalau saya belikan barang,
saya gunakan untuk jual beli misalnya, ya. Nah, selama 1 tahun mungkin saya akan bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat. Tapi gara-gara uang ini Anda hutangi, uang mandek sama Anda, saya nggak bisa memutarkan uang 10 juta tadi. Ya, saya rugi dong. Makanya biar saya tidak rugi, ya, nggak rugi-rugi amat, ya, saya minta sawah Anda saya yang garap misalnya. Secara zahir sepertinya ya masuk akal ya. Tapi ini akal-akalan namanya. Ini tidak benar. Karena aqdud dayn, aqdul qard ya, al-qard ya, yakni akad hutang itu aqdul ihsan. Ini akad kebaikan. Bukan akad untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi akad hutang itu bukan akad untuk mencari keuntungan. Ini akad ihsan. Ya, semata-mata ingin berbuat kebaikan. Tapi bukan berarti dia itu rugi. Tidak, dia tidak rugi. Karena menolong orang lain bisa menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ya. Nah, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ya, selama hamba tersebut ya suka untuk menolong saudaranya. Ya. Dan Nabi SAW dahulu menceritakan ada seorang pedagang ya yang dia menghutangi banyak orang, kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, pergilah Anda kepada fulan dan fulan ya. Kalau sudah jatuh tempo ya, beliau mengatakan pergilah Anda kepada fulan ya, minta hutangnya ya, supaya menggalikan hutang. Kalau dia tidak mampu, berikan waktu, tenggang, kasih waktu lagi. Kalau tidak mampu, maka udah maafkan dia. Maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak memiliki amalan andalan. Ya, amalannya biasa-biasa saja. Bahkan dia mengatakan banyak dosa. Ya, tapi karena kebaikan tadi Allah menjadi memaafkan dirinya dan memasukkan dia ke dalam surga. Apa yang menyebabkan orang tersebut itu ditolong oleh Allah? Karena dia suka menolong orang lain. Ya, ini keuntungannya. Keuntungannya mungkin tidak dilihat secara fisik ya, secara langsung, tidak seperti jual beli, keuntungannya kan jelas. Tapi kalau hutang, keuntungannya itu datang, pasti datang, hanya saja tidak seperti keuntungan dalam jual beli. Dan keuntungan menghutangi kalau dia memang betul-betul ridha karena Allah SWT itu akan berlipat-lipat ya. Nah, karena orang yang menghutangi untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan ya untuknya balasannya. Wa idza a'taitahu dzalika min ajli inzarika fa huwa riba. Dan kalau Anda memberikan hal tersebut, membolehkan hal tersebut karena dia memberikan hutang kepada Anda dan memberikan waktu kepada Anda untuk melunasinya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Nah, ya, warrihan fi raqabah raqabatul ard rahn lahuma. Ya, ini gadai, ya, barang gadai itu sendiri itu adalah yakni mereka berhak untuk menjaga barang gadai tersebut ya, agar barang gadai tadi itu tidak hilang, tidak rusak ya. Akan tetapi apa yang dihasilkan dari barang gadai tadi itu adalah milik Anda ya. Apa yang dihasilkan dari barang gadai tadi adalah milik Anda ya. Nah, ammal ghulla fatakunu laka ala hasabil mu'tad bin nisfi bil thuluth bil rubu' bainaka wa bainahum. Ya, kalau misalnya dia yang merawat tanah Anda, maka Anda berhak mendapatkan bagiannya. Ya, ini akad dia terhadap Anda itu misalnya akadnya akad muzara'ah nantinya atau musaqah. Ya. Daripada misalnya orang yang mengutangi mengatakan misalnya daripada sawah Anda itu nganggur ya karena dijadikan sebagai barang gadai, dan barang gadai pada asalnya tidak boleh ya menggunakan barang gadai tadi kalau bisa merusaknya. Nah,
maka daripada nganggur saya akan merawatnya. Misalnya saya akan menanaminya, tapi nanti kita bagi hasil, ya. Dan bagi hasil secara umum, bukan karena tadi hutang jadi udah bagi hasilnya Anda 70 saya 30 saja misalnya, karena dia menghutangi orang tersebut, maka nggak boleh, ya. Ya, ini bagi hasilnya normal saja, normal. Ya 50-50 misalnya, ya, karena tanahnya tanah antum, tapi saya menggarap, ya, saya misalnya minta 60% dan antum 40% dari hasilnya, ya. Nah, jadi kalau dia menghasilkan, maka pemilik rahan tadi, pemilik sawah tadi, tetap dia berhak mendapatkan mendapatkan hasil dari sawah tersebut, ya. Amma in tu'tiyahum al-ghulla min ajli indharika fa hadha huwa riba. Tapi kalau Anda memberikan semua hasilnya, ya, membolehkan dia untuk merawat dan menggunakan sawah Anda, menanaminya, tapi hasilnya untuk dirinya sendiri, maka ini riba. Ya, ini adalah riba. Ini termasuk pada kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, ini setiap setiap hutang yang bisa mendatangkan manfaat, maka dia itu riba. Jadi apa yang selama ini itu terjadi di masyarakat, ya, kebanyakan kalau sifatnya seperti ini, maka ini adalah riba, tidak boleh, ya. Kalau sifatnya seperti ini, maka ini adalah riba, ya. Tidak boleh dia mengambil kesempatan, ya, untuk memanfaatkan barang gadainya demi kemaslahatan dirinya sendiri, kemaslahatan orang yang menghutangi, ya, kepada orang lain, ya, kepada orang yang menggadaikan sawahnya tadi, maka ini semuanya adalah riba, tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya dia ketika melunasi hutangnya, ya, pada waktu temponya dia punya uang dan dia akan melunasi hutangnya. Alhamdulillah saya punya uang 10 juta, ya, saya berikan hutang saya, ya, ini saya bayar hutang saya 10 juta. Kemudian saya memberikan kelebihan. Tapi ini tidak disyaratkan dari awal ataupun tidak disyaratkan dari tengah-tengah. Tapi atas inisiatif saya sendiri, karena saya sudah berterima kasih, ya, merasa ditolong dengan dipinjami uang 10 juta sehingga saya bisa berusaha dengan uang tersebut, ya. Maka ketika jatuh tempo saya bayar hutang saya 10 juta, kemudian saya berlebihkan. Oh, ini kok lebih 10 juta 500 atau lebihnya 10 juta sekian ribu, ya, di akhir pelunasan. Maka bolehkah orang tersebut mengambil kelebihannya? Jawabannya boleh. Karena ini mimbabil ihsan, ya. Nah, raddul ihsan bil ihsan. Mimbab, ini membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an." Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar, ya, dalam membayar hutangnya. Nah, karena dia sudah berbuat baik kepada kita, dan ketika kita ingin berterima kasih kepadanya, maka kita bayarkan lebih tanpa ada syarat di depan maupun di tengah-tengahnya, maka kelebihan tadi boleh diambil oleh orang yang mengutanginya tadi, ya, boleh diambil karena itu bukan riba, tapi itu sebagai bentuk kebaikan, ya, atas kebaikan atas kebaikan yang dia terima sebelumnya. Nah, ya, ini yang berkaitan dengan rohan, ya, dengan barang gadai, ya. Masalah barang gadai insyaallah nanti kita akan sedikit perlebar, ya. Nah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah hukum memanfaatkan barang gadai tadi. Ya, ini hukum memanfaatkan orang yang menghutangi, orang yang meminjamkan uangnya itu memanfaatkan barang gadai tadi, apa hukumnya dalam pandangan fikih Islami, ya. Karena ini perlu ditafsil, ya, perlu dirinci, dan insyaallah, ya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.